A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan. Wabil khusus alhamdulillah pada pagi hari ini kita diringankan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dan semua amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salat subuh ada banyak keutamaan. Di antaranya dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, Basyiru al-masya'ina fi dzulami ilal masajid. Beri kabar gembira, kata Nabi, kepada mereka yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Ya, ada 3 sholat yang kita lakukan di gelapnya malam: maghrib, isya, dan subuh. Khususnya salat subuh. Kabar gembira, kata Allah, kasih tahu kabar gembira kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid. Bin nurit tammi yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang terang nanti pada hari kiamat. Ini diantara keutamaan salat subuh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya melakukannya. Wabil khusus juga ba'da subuh kita tidak langsung pulang, tapi berzikir, mengingat Allah dengan bermacam jenis zikir. Ada yang ngaji, ada yang istighfar, ada yang dengar tausiah. Ada lagi hadis yang lain, barang siapa, kata Nabi, man shallal fajra fi jamaah, salat subuhnya berjamaah, tsumma qa'ada, lalu dia duduk, tidak langsung pulang, yadhkurullah, yang mengingat Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, tsumma shalla raka'ataini, lalu setelah itu dia salat 2 rakaat, salat sunnah syuruk atau isyraq, maka pahalanya, kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, seperti orang yang berhaji dan umrah. Tamah, 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 diulang 3 kali sama Nabi. Sempurna, sempurna, sempurna pahalanya. Jadi insyaallah yang kita lakukan ini, kalau saya boleh kutip, ya pinjem istilah Ustaz Dede, lah benar Pak. Nah, jadi sudah benar yang kita lakukan ini Bapak Ibu. Jadi mari kita istiqomah dan berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah melaksanakan salat subuh. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada khairul anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari kiamat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah pada subuh ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita tidak membahas tema tentang rumah tangga, istirahat dulu lah, takutnya ikak langok lah. Jadi istirahat dulu. Hari ini kita bahas tentang tawakal, pentingnya tawakal. Referensi kita dalam kajian ini kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munjid. Judulnya Silsilah A'malul Qulub, silsilah tentang amalan hati. Dan memang tawakal ini dia termasuk dari amalan hati Pak, ibadah hati. Jadi dia bukan ibadah zahir.
orang yang tawakal keeda, tidak pacak kita melihatnya. Seperti ikhlas, ya sabar, tidak bisa kita melihat dengan zahirnya, karena itu semua adalah amalan hati. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah, betapa pentingnya tawakal. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas, di antaranya pengertian tawakal sekaligus tawakal di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, kita akan bahas kedudukan tawakal di dalam Islam, ya. Bagaimana termasuk nanti pembagian manusia berdasarkan tawakal. Ada 3 jenis manusia kalau kita lihat dari tawakalnya. Lalu yang keempat, kita pun akan bahas nanti insya Allah manfaat dan keutamaan tawakal. Kalau kita bertawakal, apa yang bakal kita dapatkan? Yang keenam, nanti kita akan bahas juga terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu kita tawakalkan. Nah, ini penting juga nih, ya, lengkap nanti insya Allah dengan dalilnya. Dan yang terakhir, nah ini yang tidak kalah penting, bagaimana caranya supaya kita bisa bertawakal, kiat-kiat bertawakal. Insya Allah detail materi tentang tawakal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari apa itu tawakal. Dan ini memang kebiasaan para alim ulama kita dulu. Sebelum mereka membahas banyak hal tentang suatu bahasan, dimulai dengan ta'rif, definisi, ya, supaya kita paham dulu apa yang bakal kita bicarakan. Tawakal berasal dari kata-kata tawakkala yatawakkalu. Nah, secara bahasa artinya, kata Imam Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab, menyerahkan urusan kita kepada orang lain dan mempercayakannya. Tidak hanya sekedar menyerahkan, tapi kita percaya, ya 100% kita percaya. Karena ketika kita serahkan tapi ada keraguan, itu belum disebut dengan tawakal. Jadi yang disebut dengan tawakal secara bahasa ini, karena Imam Ibnu Manzur ini beliau ahli bahasa. Beliau menulis sebuah kamus yang kalau dijajarkan Pak lebih semeter Pak, diberdirikan jilidnya. Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Ini kamus yang kami dulu waktu kuliah di Al-Azhar, referensi kami Pak. Karena kita orang Indonesia kan, tentu harus menerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa mereka, tidak dengan bahasa kita. Dan itu yang jadi referensi kami, ya. Kalau di pesantren biasanya kamusnya Mahmud Yunus, pendek, kecil dia, kamusnya paling 2 jari lebarnya. Tapi itu sudah cukup buat anak-anak pesantren. Cuma kalau mereka mesti kuliah ke luar negeri, kamusnya mesti diganti. Harus pakai kamus yang tebal, ya. Kemudian maaf sekali lagi, jadi secara bahasa tawakal itu artinya menyerahkan urusan kita kepada orang lain dan mempercayainya. Dalam konteks tawakal secara Islami berarti kita menyerahkan urusan hidup mati kita kepada Allah dan kita percaya kepada Allah, tidak ragu sedikit pun, ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan tawakal itu, kata beliau, bersandarnya hati dengan jujur kepada Allah. Karena tadi urusan hati Pak, tawakal itu dia bukan amalan zahir, tapi dia amalan hati. Jadi yang mesti kita tawakal itu bukan badan kita, hati kita. Mentawakalkan hati kita atau menyandarkan hati kita dengan jujur kepada Allah dalam mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudarat dunia akhirat. Nah, berarti yang perlu kita sandarkan itu tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Urusan dunia banyak Pak yang harus kita tawakalkan. Contoh misalkan pekerjaan, apalagi urusan dunia, anak, istri, jodoh, ya, rezeki dan seterusnya. Urusan akhirat, surga neraka, hisab, penghitungan amal, ya, sirat dan seterusnya. Jadi urusan dunia, urusan akhirat yang harus kita tawakalkan. Setelah berusaha, nah itu ada kata berikutnya Pak. Jadi tawakal itu jangan lemah papa langsung menyerahkan, dimulai dengan usaha. Karena kalau menyerahkan urusan tanpa ada usaha itu bukan tawakal,
tapi tawakala. Jadi beda bahasa Arab itu. Kalau tawakala ya tawakalu, menyerahkan urusan kita tanpa ada usaha. Tawakala, tawakal, panjang buahnya. Tapi kalau tawakkala pakai tasydid huruf kafnya, itu artinya menyerahkan urusan kita setelah sebelumnya berusaha. Dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengertikan tawakal itu, kata beliau, menghilangkan harapan bergantung kepada manusia dan hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah. Jadi harapan-harapan kepada manusia itu dengan kita bertawakal kita hilangkan. Satu-satunya tempat kita bergantung adalah Allah. Nah, itu orang yang bertawakal itu seperti itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita masih berharap dengan manusia, berarti kita belum tawakal. Tawakal itu agak mirip dengan ikhlas. Dia tidak ada lagi sangkut paut dengan manusia, Pak. Kalau kita masih berharap dengan manusia, belum tawakal berarti. Tawakal itu menggantungkan harapan kepada Allah tanpa sedikit pun menggantungkan harapan kepada manusia. Nah, itu pengertian dari tawakal. Di dalam Al-Quran, kata tawakal disebutkan sebanyak 70 kali dan terdapat dalam 22 surah. Dalam berbagai macam bentuk. Ada dalam bentuk kata kerja, fi'il amar, tawakkal. Itu disebutkan 8 kali. Ada disebut dalam fi'il mudhari, natawakkal 3 kali. Ada lagi dalam bentuk fi'il amar tapi jamak, tawakkalu 9 kali. Yang paling banyak dalam bentuk fi'il mudhari juga, ia tawakkal, menyerahkan. Intinya 70 kali disebutkan dalam Al-Quran dan itu terdapat dalam 22 surah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya pembagian manusia berdasarkan tawakal. Ada 3 jenis, Pak. Ada 3 kelompok manusia berdasarkan tawakalnya. Jenis yang pertama atau kelompok yang pertama manusia dalam bertawakal adalah mereka yang berlebihan dalam bertawakal, tapi tidak berusaha sama sekali. Jadi hanya tawakal tapi tidak berusaha. Pengen masuk surga, tidak kawa beribadah. Nah, ini jenis yang pertama nih contohnya. Ya. Pengen jadi orang kaya, begawi tidak kawa. Malas. Ini tawakal yang salah, Pak. Ya, menyerahkan urusan ke Allah tapi tidak berusaha. Nah, kalau ada bahasa yang sering kita dengarkan, doa tanpa usaha bohong itu. Nah, ini juga sama nih. Bertawakal ke Allah tapi tidak berusaha. Ini orang-orang yang berbohong, Pak. Ya. Yang kedua, ada lagi berlebihan dalam berusaha tapi tidak bertawakal sama sekali. Dia menganggap apa yang dia lakukan karena kehebatannya. Dan dia mengabaikan tawakal. Dia tidak menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah. Kalau yang pertama tadi kan, ya kalau mau kasih contoh banyak, Pak. Pengen sehat, ya, atau pengen dapat rezeki, tapi karena meyakini rezeki itu dari Allah, akhirnya tidak nak begawi, Pak. Ya, nunggun baik dari Allah, tawakal. Nah, yang seperti ini tawakal yang salah. Yang kedua ini kebalikannya, terlalu sombong, ya, yakin dengan usahanya, tapi mengabaikan bahwasanya yang menentukan takdir itu adalah Allah. Nah, yang bagus yang nomor 3, manusia dalam bertawakal. Dia berusaha keras dalam berproses dan mewujudkan cita-citanya, tapi satu sisi setelah dia berusaha keras, dia menyerahkan urusan hidup matinya kepada Allah. Nah, ini yang bagus, Pak. Dan yang dianjurkan kita menjadi kelompok yang nomor 3 tadi. Kita berusaha, Pak, sebanyak mungkin beramal, beribadah agar kita bisa masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Tapi keputusan akhir itu ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha keras dalam bekerja, menafkahi anak istri kita dengan nafkah yang halal. Habis itu kita jadi orang kaya atau tidak, jangan terlalu difikirkan. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang nanti yang akan menentukan. Ya. Kalau bahasa saya itu, fokuslah pada proses, jangan fokus pada hasil. Ya. Tapi tawakal itu penting, Pak. Kita punya anak,
terus didik anak kita. Berproseslah kita sebaik mungkin menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi setelah itu tawakallah kepada Allah. Apakah mereka nanti menjadi ahlul Quran atau tidak, soleh-solehah atau tidak, berbakti atau tidak kepada kita, tidak usah terlalu dipikirkan. Kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha, Pak. Dalam konteks suami istri juga sama. Kita punya istri, Pak. Didik dia dengan pendidikan agama. Ajarkan dia kebaikan, ya. Dan sekuat tenaga kita harus melakukan itu dengan cara yang terbaik. Kita membekali diri kita dengan ilmu, berusaha memperbaiki akhlak kita. Ini usaha kita. Entah nanti dia taat atau tidak, salehah atau tidak, ya, berbakti atau tidak kepada kita suaminya, bertawakallah kepada Allah. Nah, cara yang ketiga ini yang diharapkan, Pak. Berusaha dengan keras dalam berproses dan mewujudkan cita-cita kita, tapi satu sisi hasilnya tawakalkan kepada Allah. Ini tawakal yang benar, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita seperti kelompok yang pertama tadi. Lo apa-apalah tawakal lo. Nyerahkan urusan hidup sama Allah, berusaha tidak sama sekali. Ya. Pengen naik haji, ya, tawakal. Tapi tidak suah nabung, tidak suah belajar. Nah, itu bukan tawakal, Pak. Itu yang tadi kita sebut dengan tawakal. Wanya agak panjang lah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya ada yang menarik, Pak. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menggabungkan yakin dan tawakal. Itu digabungkan sama Imam An-Nawawi. Babul yakin wat tawakkul. Itu kalimat bahasa Arabnya. Di kitab Riyadhus Shalihin. Alim ulama berusaha mencari alasannya. Kenapa Imam An-Nawawi kok menggabungkan antara yakin dan tawakal? Ternyata ada alasannya, Pak. Yakin itu proses. Tawakal itu ternyata hasil. Salah satu hasil dari keyakinan. Apa maknanya? Tidak mungkin kita pada level tawakal kalau kita belum yakin. Tidak mungkin kita bisa totalitas menyerahkan hidup kita kepada Allah kalau kita belum punya keyakinan. Nah, itu rahasianya, Pak. Kenapa digabungkan oleh Imam An-Nawawi antara yakin dan tawakal? Karena tawakal itu adalah hasil dari sebuah keyakinan yang tidak mungkin kita pada level tawakal kalau kita belum yakin. Nah, maka ada pesan tersirat. Di antaranya kata Syekh Al-Utsaimin, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertawakal, kita mesti punya keyakinan dulu. Seorang istri contohnya, Pak, dia tidak mungkin akan totalitas menyerahkan hidupnya, berkhidmat kepada suaminya kalau dia belum yakin dengan suaminya. Dia mesti yakin dulu 100%. Kalau dia masih ada keraguan, suaminya baik atau tidak, setia atau tidak, maka dia akan susah untuk menyerahkan dirinya dan berkhidmat kepada suaminya. Belajarlah wahai para istri dari Khadijah. Kenapa Khadijah bisa totalitas menyerahkan hidup matinya kepada Allah dan Rasulnya, khususnya suaminya. Jangankan cuma harta, jangankan cuma waktu, nyawa aja diberi ke Nabi. Dan gara-gara itulah pada akhirnya Rasulullah selalu monogami, tidak pernah poligami ketika menikah dengan Khadijah. Karena Khadijah begitu yakin kepada suaminya, Rasulullah. Jadi kalau para istri ingin totalitas berkhidmat kepada para suami, dia harus punya keyakinan dulu. Dan itu adalah tawakal tadi, hasil dia. Sedangkan keyakinan itu adalah proses. Pertanyaan penting berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa yakin? Gak mungkin kita bisa yakin kalau kita tidak punya ilmu tentang apa yang kita yakini. Contoh, kita nggak mungkin bisa yakin dengan janji-janjinya Allah, surga dan nerakanya, kalau kita nggak punya ilmu tentang Allah. Berarti supaya muncul keyakinan, dimulai dulu dengan ma'rifatullah, dengan ilmu tentang Allah. Suami tadi juga sama. Ketika istri ingin yakin kepada suaminya, dia harus mengenal betul siapa suaminya. Kalau dia belum mengenal siapa suaminya, dia nggak akan yakin. Kalau dia tidak yakin, dia tidak akan bisa bertawakal kepada suaminya.
Dalam konteks Allah juga sama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin yakin dengan Allah, kita harus punya ilmu dulu tentang Allah, ma'rifatullah. Kita ingin totalitas mengamalkan sunnah Nabi, kita harus yakin, kita harus mengenal dulu, kita harus yakin dulu dengan Nabi. Supaya yakin dengan Nabi, ma'rifatul Rasul berarti mengenal Rasul dulu. Kalau kita ingin totalitas mengamalkan ajaran Islam, kita harus yakin dulu dengan Islam. Gak boleh ada keraguan. Dan supaya bisa yakin dengan Islam, ya kita harus belajar tentang Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menggabungkan antara babul yakin wa tawakkul di dalam kitab Riyadhus Shalihin di jilid yang pertama. Bab 20 lebih kalau saya nggak salah. Lupa saya nomornya. Nomor 4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tawakal ini termasuk amalan dan ibadah hati. Jadi dia bukan amalan zahir, dia termasuk amalan batin. Kalau boleh kita klasifikasikan, kita kelompokkan, ibadah dan amalan itu terbagi menjadi 4. Ada ibadatun qalbiyah, ibadah hati, Pak. Ada ibadatun lisaniyah, ibadah lisan. Ada ibadatun jismiyah, ibadah tubuh. Dan yang ketiga ada ibadatun maliyah, ibadah harta. Ibadah hati apa contohnya? Ikhlas. Ini urusannya dengan hati, Pak. Setiap kali kita ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, setiap kali itu juga kita dapat pahala. Sabar juga sama. Orang yang sabar itu nampak dari hatinya, Pak, bisa nampak dari zahirnya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Ya. Kemudian syukur juga sama. Syukur itu amalan hati. Setiap kali kita bersyukur, insya Allah kita akan dapat pahala. Yakin juga sama, amalan hati. Ridho, amalan hati. Tawakal juga amalan hati. Nah, ini ibadah-ibadah hati dan amalan-amalan hati. Yang kedua, ada ibadah lisan yang mesti kita lakukan dengan lisan kita, Pak. Mulut kita. Apa itu? Pertama, zikir. Mau zikir apapun, ya. Kalau di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim itu kalimatani, ada 2 kalimat kata Nabi, khafifatani 'indal lisan, mudah diucapkan oleh lisan, tsaqilatani fil mizan, bisa memberatkan mizan kebaikan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, 2 kalimat yang ringan diucapkan, memberatkan mizan, dicintai oleh Rahman, Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu sering Pak baca itu. Maka mizan kebaikan kita pada hari kiamat akan berat. Ada lagi kalimat yang ketika kita keluar rumah, kata Nabi, kita bacakan, maka selama kita keluar rumah, kita dan anak istri kita diberi hidayah, dicukupkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Apa kalimat itu, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini kalau diucapkan setiap kali keluar rumah, maka insya Allah dijaga semuanya, Pak. Diberi hidayah kita. Nah, ini kalimat-kalimat zikir, Pak. Atau dengan zikir yang lain. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ini amalan lisan, Pak. Setiap kali kita ngaji, maka kita dapat pahala. Per hurufnya kalau Al-Quran, 10 kebaikan. Di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, maka bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimatut thayyibah. Ini amalan lisan juga. Bertemu dengan orang, assalamualaikum. Amalan lisan ini, Pak. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, inna lillah. Melihat sesuatu yang indah, masya Allah. Melihat sesuatu yang kurang bagus, subhanallah. Nah, ini kalimatut thayyibah. Kemudian salawat. Salawat itu juga amalan hati, Pak. Amalan lisan. Yang setiap kali kita ucapkan, kalau di hadis Nabi itu bisa mendatangkan 10 salawat Allah dan 10 kebaikan. Dia angkat 10 derajat kemuliaan, diampunkan 10 dosa sekali kita bersalawat. Nah, itu jangan
malas bersolawat karena fadilahnya sangat luar biasa. Dan yang terakhir, contoh amalan lisan itu adalah nasihat, Pak. Yang terkadang kita sampaikan ke anak dan istri kita, kepada orang lain, itu amalan hati, amalan lisan. Yang setiap kali kita melakukan itu, insya Allah kita akan dapat pahala. Yang ketiga, amalan itu adalah amalan fisik yang mesti kita lakukan dengan tubuh kita. Tidak sah kalau tidak kita lakukan dengan tubuh kita, Pak. Amalan fisik ini namanya, amalan badan. Contohnya sholat. Sholat tidak bisa hanya merenung, ya. Tidak baca, dia ada gerakan. Ruku, sujud, berdiri, ya, duduk antara dua sujud dan seterusnya. Kalau ada orang sholat hanya duduk aja sambil mikir. Rakaat pertamanya duduknya macet, tanpa ada alasan ini, kecuali dia kasus atau di kendaraan beda kasus itu. Ya, tapi ketika dia sehat, dia tidak ada gerakan secara fisik, tidak ada takbir, tidak ada meletakkan tangan, ya, pandangan matanya dan seterusnya, maka ini tidak sah sholatnya. Ini amalan fisik namanya. Yang kedua, puasa. Puasa itu amalan fisik juga. Dengan kita tidak makan, tidak minum, sekaligus tidak berhubungan suami istri. Itu amalan fisik, Pak. Ya, maka butuh kekuatan secara fisik. Kemudian haji, Pak, yang di dalamnya ada wukuf juga sama. Wukuf, melontar jumroh, ya, dalam haji itu kan, itu amalan fisik semua. Kalau kita nggak punya kekuatan secara fisik, tidak baca. Wukuf di padang Arafah, saking pentingnya, Pak, dan dia rukun haji, puncak dari ibadah haji. Yang sakit pun dibawa ke padang Arafah dengan skema murur namanya, melintasi saja. Saking wajibnya wukuf di padang Arafah dan fisiknya mesti hadir. Kalau ada orang haji tapi tidak hadir di padang Arafah, tidak sah hajinya. Batal hajinya, Pak. Karena dia rukun haji dan puncak ibadah haji. Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Puncak dari ibadah haji dan rukun haji itu adalah, satu diantaranya adalah wukuf di padang Arafah. Itu ibadah fisik. Belum lagi nanti bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh. Itu fisik semua, Pak. Sa'i saat haji itu lebih berat dibandingkan sa'i saat umroh. Kalau sa'i saat umroh masih bisa kita berjalan normal, Pak. Sa'i saat haji kecil kemungkinan. Jadi berjalannya ya kayak penguin, pelan banget, Pak. Belum lagi ditumbur kayak orang, ya. Saya haji kemarin itu tawaf ifadahnya, karena saya nafar awal, pulang lebih dulu, bawa jamaah yang lansia 40 orang, ngurus mereka sama perawat. Saat itu saya mengajak teman saya yang jadi perawat waktu itu, orang Pagar Alam, orang Prabu Mulih, ya, bukan Pagar Alam. Mbak Ulan waktu itu, Mbak, kata saya, kita wukuf, kita tawaf ifadahnya jam 1 malam, kata saya. Jadi besok kita fokus ngurus jamaah. Tidak ada mikir jamaah lagi. Menkitelah selesai haji kan senang. Tawaf ifadah, sa'i. Jam 1 malam kami berjalan dari hotel ke Masjidil Haram, karena bis malam itu tidak ada lagi. Kami berjalan waktu itu setengah jam kurang lebih, Pak, berjalan dari hotel ke sana. Karena agak cepat kan, agak muda beliaunya. Nyampe Masjidil Haram, tidak pacak tawaf di lantai bawah, Pak. Lantai paling atas, dan di atas pun jalannya saru. Jam 1 malam itu, bayangkan. Bagaimana dengan siang? Bagaimana dengan nafar tsani? Ini haji, dan itu fisik, Pak. Kami tawaf ifadah pada saat itu jam 1, selesainya jam 4. Ingat betul saya, 3 jam tawaf di atas itu. Saking ramenya. Dan itu fisik. Makanya kami atau kita yang pernah haji, Pak, insya Allah kita sampai pada satu titik kesimpulan. Jangan nunggu tua baru haji. Jangan, capek. Ya, kami yang muda aja sudah merasakan betapa beratnya haji. Dan kalau bisa, saya menyarankan kemarin buat yang belum daftar petugas haji, daftar, Bang Indra. Daftar. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah memanggil kita. Insya Allah, kalau kita belajar serius, ya, berdoa juga, setelah berusaha sekuat tenaga, tawakal sama Allah. Walaupun kabarnya ada isu permainan di
penetapan petugas haji. Kalau kita tawakal, insya Allah menelah gilir kita, nak sejahat apapun orang lagi, pacaklah kita dipanggil ke Allah. Dan terbukti, Ustaz Johan udah berangkat, saya udah berangkat ya. Ayo teman-teman, Bang Indra daftar lagi kelak ya, atau teman-teman yang lain. Kemarin ada beberapa jamaah yang baru haji, Ustaz kami pacak ada daftar petugas haji. Bisa kata saya. Kalau mau nanti saya ajarin ya. Saya ajarin caranya, karena kebanyakan orang-orang yang belajar atau yang ikut seleksi petugas haji itu hanya belajar fikih haji, tapi tidak belajar yang lain. Ada pertanyaannya itu biasanya dibagi 4. Ya, nantilah kita belajar, karena ini tengah ceramah soalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi ibadah fisik, umroh. Umroh juga ibadah fisik. Ya, sa'inya juga sama tadi, lewat ya. Sa'i haji dari Safa ke Marwah, ramai Pak. Luar biasa itu. Safa ke Marwah aja hampir 400 meter sekali perginya. 300 lebih itu. 7 kali, bayangkan. Kurang lebih 3,5 kilo itu. Ya, itu luar biasa, fisik semua. Kalau kita tak kuat, bahaya Pak. Maka mesti ya kekuatan fisik gitu. Kemudian ibadah berikutnya yang terakhir selain ibadah fisik, ada ibadah harta yang tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali kita punya harta. Zakat. Ini ibadah harta Pak. Kalau kita nggak punya harta, kita tidak menjadi muzaki. Yang ada kita jadi mustahiknya, nerimanya. Dan orang yang memberi berzakat dengan tangan di atas lebih mulia dibandingkan mereka yang menjadi mustahik, menerima dengan tangan di bawah. Infak juga sama, itu ibadah harta. Termasuk nafkah ya, karena nafkah dan infak itu satu akar kata. Setiap kali kita menafkahi keluarga kita, itu ibadah harta Pak. Dulu saya sampaikan, tetesan keringat para suami itu, tetesan keringat yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan tetesan keringat yang akan memberatkan mizan kebaikan. Maka para suami harus semangat begawi, mencari nafkah halal ya, jangan semangat ngambil duit orang. Karena itu pahala semua Pak. Butiran pahala semua. Sedekah juga sama. Ya, itu ibadah harta ya. Berikutnya wakaf. Wakaf itu juga ibadah harta. Kalau kita nggak punya harta, nggak bisa kita berwakaf. Haji, walaupun ada fisiknya, ada hartanya juga. Karena qadarullah, kita bukan orang Arab, orang Mekah maksudnya, Mekah Madinah, yang mereka bisa berhaji tanpa perlu mengeluarkan uang. Yang di sana pun mesti mengeluarkan duit Pak untuk makannya dan seterusnya. Apalagi kita yang jauh di Indonesia. Daftar haji itu kan setoran awalnya aja 25 juta. Belum nanti setoran pelunasan. Nah itu ibadah harta. Kalau kita nggak punya duit, nggak pacak kita berhaji. Umroh juga sama. Kemudian kurban, itu ibadah harta. Kalau kita nggak punya duit, nggak pacak berkurban. Terakhir, contohnya akikah. Akikah juga sama, ibadah harta. Maka alim ulama kita mengajarkan kita jadi orang Islam Pak, harus jadi orang kaya. Jangan jadi orang miskin. Kenapa? Orang kaya itu peluang mereka beramal lebih besar dibandingkan dengan orang miskin. Di hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu, Abu Hurairah bercerita, ja'al fuqara al-muhajirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Abu Hurairah, datang orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mengadu kepada Nabi. Curhatlah kalau bahasa kita. Apa isi curhatan mereka? Keluh kesah mereka. Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur. Ya, kalau riwayat yang lain mengatakan bidarajatil ula wa na'imil mukim. Orang-orang kaya mendahului kami ya Rasul dalam pahala. Mereka bisa berpahala dengan harta mereka. Mereka bisa haji, bisa umrah, bisa kurban, bisa zakat, bisa infak, bisa akikah anak mereka. Kami tidak pacak. Terus kata Nabi, kasih kami amalan, kata mereka ya Rasul, supaya kami bisa seperti orang kaya tadi. Pahala kami orang miskin sama kayak orang kaya tadi. Mereka ngadu Pak. Akhirnya Nabi mengatakan, tusabbihuna, kata Nabi, kalian bertasbih, subhanallah, wa tuhamiduna, kalian bertahmid, alhamdulillah. Kemudian wa tukabbiruna, kalian bertakbir,
Allahu Akbar khalfa kulli salatin, setiap selesai salat salatan wa salatina, masing-masing 33 kali, Pak. Nah, itu yang kita lakukan ba'da salat. Maka yang kita lakukan ba'da salat itu kalau ada yang membid'ahkan, hadisnya sahih, Pak. Ya. Sahih itu. Nah, kita kan sering melakukan itu. Ternyata fadilahnya kalau kita lakukan, pahalanya senilai dengan apa yang tadi dilakukan oleh orang-orang kaya yang bisa berhaji dengan harta mereka, umrah dengan harta mereka, berkurban akikah dengan harta mereka, sedekah, zakat, infak dan seterusnya, Pak. Cuma sayang, kata Abu Hurairah, ternyata hadis ini juga didengar oleh orang kaya, Pak. Akhirnya orang miskin tadi tetap tidak bisa mengalahkan orang kaya. Makanya kesimpulannya, kita jadi seorang muslim mesti kaya, ya. Tapi kayanya kita jangan kayak Korun, dia meletakkan harta di tangannya. Kayanya kita kayak Utsman yang meletakkan kekayaan di hatinya. Kebalik ya. Jangan kayak Korun yang meletakkan kekayaan di hatinya, dia sulit melepaskannya. Tapi kayanya masih kayak Utsman yang meletakkan kekayaannya di tangannya, yang gampang dia melepaskannya, Pak. Ya. Apalagi, maaf beribu maaf, saya juga sering mengatakan para ustadz, para kiai, para habaib itu nggak boleh miskin. Karena ketika mereka miskin, setiap kali ceramah, ngajar, disuuzoni sama orang. Ustadz tuh ceramah, hidup dari ceramah. Tapi men kita kaya, apa? Iya, kalau kita punya pekerjaan, kita punya mobil, kita punya rumah dan seterusnya, maka orang tidak seuzon kayak kita. Kadang kita lah punya mobil bagus pun, lah punya rumah bagus, lah punya duit banyak, agilah jamaah seuzon. Apalagi kita miskin. Ayo, Ustaz, nggak boleh jadi orang miskin, harus kaya kita, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini tawakal. Dia termasuk amalan hati. Kemudian berikutnya, tawakal itu perintah Allah dalam banyak ayat. Allah memerintahkan kita bertawakal, di antaranya Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah kalian kepada Allah, ya, dengan segala pujiannya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah mengetahui dosa-dosa hambanya. Jadi kita mesti bertawakal kepada Allah. Kemudian di Quran surah Ali Imran 159 sering kita mendengar ayat ini, Bapak Ibu, perintah bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kalian berazam, maka serahkan, kata Allah. Azam itu niat yang disertai bukti real, bukti konkret. Itu azam. Levelnya di atas niat, Pak. Azam itu. Kalau niat pengen saja, tapi dia belum serius. Di bawah niat ada iradah namanya. Jadi ada iradah, ada niat, ada azam. Iradah pengen tapi tidak ada bukti sama sekali. Pengen masuk surga, sembahyang tidak kawah. Pengen jadi orang kaya, gawia, bangun jam 9 pagi. Nah, ini iradah. Pengen naik haji, tiap hari ngerukok habis. Baru iradah itu. Yang kedua niat. Dia pengen tapi mulai ada keseriusan, tapi belum serius benar. Ya. Sedangkan azam itu niat, dia punya keinginan yang kuat, dan dia membuktikan niatnya tadi dengan perbuatan yang real. Dia pengen masuk surga, salat berjamaah 5 waktu. Dia pengen masuk surga, hadir di majelis ilmu. Dia pengen masuk surga, dia suka bersedekah dan seterusnya, Pak. Nah, ini azam. Dan setelah kita berazam, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan hasilnya sama Allah. Bukankah pernah kita mendengar hadis Nabi, kita ini, Pak Bu, tidak masuk dengan amal kita. Kita ini bisa masuk surga karena rahmat Allah. Termasuk Rasulullah. Seorang sahabat pernah bertanya ketika Nabi menyampaikan demikian, kata Nabi, kita bukan masuk karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, makanya terus kita beramal, Pak, supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Jangan pula kita berkeyakinan kita masuk bukan karena amal, kayak apapun kita kalau kita bukan karena amal. Untuk apa kita beramal? Jangan macam ya mikir. Justru dengan kita beramal, Allah kasih kita hidayah, kasih dia rahmatnya.
Terakhir, perintah bertawakal ada di Quran surah At-Taubah ayat 51. Qul, katakan kata Allah, la yusibana, tidak ada musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah takdirkan. Wa maulana, dia pelindung kami. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang beriman bertawakal. Nah, ini Bapak Ibu, sisanya nanti kita bahas pekan depan terkait dengan tema-tema yang lain yang terkait dengan tawakal yang tadi belum kita bahas. Semoga kajian pagi ini bisa membuat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kajian pagi ini bisa menambah iman, ilmu, dan amal kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, pertama, tawakal itu artinya kita menyerahkan urusan hidup mati kita, dunia akhirat kita kepada Allah setelah sebelumnya kita berusaha. Itu yang disebut dengan tawakal. Lalu yang kedua, kesimpulan kita pada pagi hari ini, tawakal itu termasuk amalan hati. Jadi yang perlu kita tawakal itu bukan badan kita, bukan pikiran, tapi hati, Pak. Itu yang perlu kita tawakalkan. Kita bersandarkan hati kita kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tawakal ini adalah perintah Allah. Yang artinya ketika kita bertawakal, kita sedang menjalankan satu ketaatan kepada Allah, yang itu insya Allah memperbesar peluang kita masuk surga. Semoga Bapak Ibu kita semua sehat walafiat, rezekinya berkah, hutangnya lunas, yang belum berangkat haji umroh dipanggil ke Baitullah. Kemudian rumah tangga kita berkah, anak cucu kita soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan pernah diambil, karena yang maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.